Sobat Satu Pena dimanapun Anda berada, senang sekali saya Amelia Fitriani bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis, sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat dengan para penulis, baik dari profil, cerita masa kecilnya, rekam jejak, serta proses kreatifnya. Setiap episodenya selalu menarik dengan tokoh-tokoh yang luar biasa menarik untuk kita ulik-ulik ceritanya. Tidak terkecuali pada episode kali ini ada seorang penulis juga orangnya juga sangat cheerful, sangat ceria begitu, dan rasanya tertarik gini untuk kita ulik ceritanya, proses kreatifnya, dan juga cerita-cerita menarik dalam perjalanannya menulis. Siapakah dia? Coba saya mau colek Abang John. Kita bertemu lagi, kita tidak selangkah lebih dekat dengan penulis ini, mungkin 10 langkah, 15 langkah ya. Kalau selangkah dekat amat, Mel. Tapi yang akan kita ketahui saat ini adalah Nia Samsihono, nama yang sudah sangat populer di kalangan sastrawan, budayawan, dan sebagai pegawai negeri di bidang bahasa ya, penyusun kamus, penulis puisi, macam-macam lah ya kegiatan Mbak Nia Samsihono ini. Kita temui beliau ya. Selamat malam Mbak Nia. Selamat malam, Mas John, Bang John atau Mas John, saya sapa. Kita tertunda karena macet nih ya. Ya. Gimana ceritanya tuh, Mbak Nia, macet di mana tadi? Saya sejak tadi pagi loh sebetulnya sudah mengalir dari rumah, terus janjian sama temen di Cililitan di PGC ya namanya itu ya, Pusat Grosir Cililitan, mau ke arah Taman Tebet Eco Park yang di Tebet sana untuk melihat lokasi, karena kami dari Perkumpulan Satu Pena DKI Jakarta itu akan mengadakan kegiatan parade baca puisi. Jadi kita mau melihat lokasi, apakah ada aula yang representatif untuk nanti kita mengadakan kegiatan tersebut. Ternyata memang bentuknya alam ada pohon-pohon, ada sungai. Ya, beberapa waktu yang lalu sih kami pengurus dan beberapa anggota datang ke sana untuk ya sekedar silaturahmi gitu. Nyaman sih kita duduk di taman itu, lalu mendiskusikan hal-hal yang akan kita lakukan di dalam komunitas atau perkumpulan penulis Satu Pena DKI Jakarta ini. Jadi di situ kami mencurahkan ide-ide apa yang dapat kita lakukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepenulisan. Terus di situ muncullah kami lalu membuat semacam tulisan-tulisan esai yang berkaitan dengan alam yang kita datangi ketika itu ya di Eco Park. Kami bersepuluh orang itu menulis tentang Taman Eco Park itu. Jadi sebuah menulis di tempat di sana? Tidak, di situ hanya mengamati, mengamati apa saja gitu ya. Nah setelah pulang baru kita ini mewujudkan keinginan yang kita sampaikan di dalam rapat kecil atau ngobrol ngobrol sederhana di bawah pohon itu, lalu kita membuat buku. Rapat sederhana, ngobrol serius. Ngobrolnya serius ya, iya benar. Karena menghasilkan. Apa nulisnya opini atau puisi? Esai. Kali ini esai, iya, tentang ada yang menulis tentang pohon eukaliptus, itu kan pohonnya berwarna-warni ya itu ya. Terus ada yang menulis tentang situasi taman itu. Kemudian ada yang menulis apa sih manfaat ketika orang-orang datang ke taman itu mendapatkan apa gitu, atau segar atau menghilangkan stres gitu. Terus itu untuk dibukukan. Bukukan, sudah jadi nanti akan kita luncurkan insya Allah nanti tanggal 11 Maret. Maksud sudah jadi sekarang sudah jadi gitu. Sudah dipercetakan, sudah akan jadi.
sudah Oh, oh dicetak. dicetak ya. Iya, Dicetak ya, bukan enggak, versi. tidak. Karena teman-teman maunya itu bentuk buku gitu. Mungkin bisa juga nanti ada PDF-nya yang kita bisa informasikan melalui internet. Tapi ada juga kita print out ya dalam bentuk buku. 11 Maret ini peluncuran. Insya Allah, ya. Oke. Itu Dijual bagian ke Bu Nia? Ya? Dijual kah atau gratis? Sementara ini tidak, kami hanya mencetak sekitar 30 eksemplar. Jadi sementara itu nanti kita sebarkan ke perpustakaan-perpustakaan yang kompeten, yang paling kan perpustakaan nasional ya itu ya. Nanti disimpan di sana. Nah, nanti lainnya sebagian kita serahkan ke pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta ya, ke Ecopark ini. Terus ya nanti kalau memang diperlukan ya kita perbanyak lagi. Kalau memang diperlukan. Di situ ada ini kok kata pengantarnya Mas Pak Denny JA ya. Kata pengantarnya. Oh, Iya, kita minta mantap. pengantar beliau. Kemudian ada juga kata sepatah kata dari Pak Eka Budianta. Dia ya mendukung kegiatan teman-teman di Satu Pena DKI Jakarta ini yang tujuannya kan arahnya kan menulis ya, menulis dan menghasilkan tulisan. Itu Mbak Amel dan Mas John. Jadi sehari-hari Mbak Nia tuh sekarang ngurusin penulis kah? Insya Allah ya, memprovokasi para penulis dan saya sendiri memprovokasi diri saya sendiri untuk terus menulis. Dalam bentuk apa itu provokasinya? Jadi menjadi seorang Uh, provokator seperti apakah Mbak Nia ini? yang bisa saya lakukan sekarang dengan alat ini gawai gadget atau HP ini ya melalui WA. Kemudian ada kami mempunyai suatu perkumpulan WA ya, WA group yang diikuti oleh anggota dari Satu Pena DKI Jakarta. Nah, di situ ya mengkilik-kilik lah ya namanya agar mereka mau menulis. Kemudian kami juga punya grup Facebook Satu Pena DKI Jakarta. Nah, di situ kita pancing tulisan-tulisan yang mungkin memantik para penulis muda atau para penulis yang sudah senior untuk setidaknya mau menginformasikan tulisannya di dalam media media sosial tersebut atau mau juga membantu para penulis baru untuk membuat tulisan-tulisan. Jadi saya tidak hanya menulis di bidang sastra saja, tetapi juga di bidang non sastra atau non fiksi. Kan di Satu Pena DKI Jakarta ini ada bidang fiksi dan non fiksi. Nah, dan yang di non fiksi ini yang sebetulnya banyak sekali yang harus kita lakukan untuk saling membenahi tulisannya dari sisi bahasa. Dan kalau dari sisi konten banyak menarik ya. Ada beberapa tema yang mereka tulis dalam bentuk esai atau buku-buku acuan itu. Hanya saja di dalam penulisan masih saya temukan beberapa hal yang seharusnya mereka memahami dengan benar kaidah penulisan yang telah dikeluarkan oleh beberapa institut atau beberapa komunitas atau yang jelas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan ada pedoman penulisan, kaidah penulisan. Nah, ini yang menarik ya, Mbak Nia. Ya. Bagaimana caranya agar dalam hal ini adalah anggota Satu Pena DKI Jakarta yang belum menulis tapi dia berminat menulis untuk memacu dia menulis dengan baik dan benar ya. Apa yang dilakukan oleh Mbak Nia dan Satu Pena Satu DKI? Pena ya. Ya, ini kan masih Mas, karena Satu Pena DKI Jakarta ini masih belum lama ya. Jadi masih kita jalannya itu juga masih belum sederap ya. Langkahnya masih ada yang cepat, ada yang perlahan. Jadi kami masih mencari bentuk ya. Yang bisa saya lakukan itu
ketika mereka misalnya ya di dalam grup WA itu mengunggah tulisan. Nah, itu saya kadang-kadang kalau tulisan itu eh, perlu pembenahan dari sisi kaidah bahasa, saya masuk memberikan informasi. Harusnya menulisnya begini loh, begitu. Itu yang di grup WA. Terus kemudian kami juga mengajak para anggota Satu Pena DKI Jakarta ini untuk beramai-ramai membuat tulisan, misalnya menulis kumpulan puisi, kumpulan esai, yang sedang akan kami lakukan ini menulis tentang Jakarta. Jadi ya sebetulnya banyak orang yang sudah menulis tentang Jakarta ya. Mungkin nanti dari Satu Pena ini dapat menuliskan dari sisi yang belum pernah ditulis atau yang sudah ditulis oleh orang lain. Kalau yang sudah pernah ditulis mungkin dilengkapi dengan informasi-informasi terbaru atau bagaimana nanti. Ini rencana setelah buku Eco Park ini selesai, kami langsung menulis judulnya Jakarta. Tapi memang kami menginformasikannya karena sudah ada nomor kontak, kami menghubungi ya memang satu persatu Mas yang berminat. Ketika diumumkan di grup itu tidak ada tanggapan atau satu dua yang menanggapi, lalu saya dengan iseng mengganggu mereka satu persatu saya hubungi, ayo dong nulis, mau nggak nulis begini, begitu antara lain. Namun apa yang saya kerjakan selama ini dengan cara itu berhasil kok Mas. Saya kan punya kelompok lain ya, tidak hanya di Satu Pena, jadi saya mempunyai anggota grup lain, misalnya perempuan bahari ya satu, kemudian yang satu lagi kelompok glamping sastra Indonesia. Terus, nah di kelompok itu saya juga melakukan cara yang sama, mengajak mereka, yuk dong kita menulis apa nih tema ini, tema yang akan kita tulis. Kemarin kami menulis temanya itu lukisan bumi, judul bukunya lukisan bumi di kelompok glamping sastra. Terus itu yang menulis dari seluruh Indonesia, Mas. Dari NTT, NTB, Papua, Jambi, Riau, terus mana lagi ya? Palembang, lalu Jawa. Mayoritas penulisnya Jawa. Dan beragam. Ada guru, ada pengacara, ada dokter. Jadi saya memakai kaidah yang diungkapkan oleh Mas Denny J.A. bahwa menulis untuk sastra itu tidak perlu sastrawan. Siapapun bisa menulis, ya kan? Mas Denny mengatakan yang seperti bukan itu. penyair boleh ya, ya seperti itu. Yang bukan penyair boleh ya. ikut. Nah, saya pakai itu. Jadi saya ajak. Nah, memang beragam. Sementara saya jadi kurator, Mas. Kurator. Nah, saya lihat kalau ini masih belum sesuai dengan pakem atau format yang kami inginkan, lalu kami kembalikan. Lalu kalau tulisannya begini bagaimana? Jadi diskusi langsung antara saya dan calon penulis itu. Gitu. Seperti Jadi kemarin. ada berapa WA grup itu? Saya membatasi ada 4 grup. Tapi 4 termasuk Satu Pena ini. Iya. Pertama perempuan langit, kemudian perempuan bahari. Nah, perempuan langit ini ya ini sih hanya judul-judul aja ya. Kalau yang perempuan bahari, saya mengarahkan para penulis yang di perempuan bahari ini menuliskan tentang laut dan sekitarnya. Dan sekitarnya itu nelayan, lalu kapal, lalu pokoknya wilayah laut pesisiran. Lautan. Iya, itu kan menarik Mas dari seluruh Indonesia. Kenapa hanya Misalnya perempuan, nggak ada laki-laki? karena apa? Perempuan itu kalau dia menulis ya, ini ya, pasti dia akan membaca kan sebelum menulis. Kalau dia itu laki-laki tidak begitu ya, Mbak Nia? Iya, tapi kan sudah banyak ya penulis laki-laki kan patriarkat ya. Laki-laki di Indonesia kan banyak tulisan dari laki-laki, tapi kalau tulisan perempuan kan masih jarang. Ya coba dari sejarah sastra ya, kehidupan sastra.
penulisnya banyak laki-laki. Penulis perempuan itu tidak lebih dari 10 ya, kalau 10 jari. Yang dihafal oleh siswa-siswa itu kan penulis perempuan, NH Dini dan sebagainya. Itu nggak ada 10. Nggak ada 10. Tapi kalau Sebenarnya istilahnya penulis perempuan atau perempuan penulis ya? apapun pokoknya yang menulis perempuan, terserah Perempuan. ya itu ya. Terserah pokoknya yang menulis para. Nah, itu diprotes Mas ketika saya mengumpulkan perempuan bahari, para laki-laki juga protes. Mbak Nia, kok kami nggak diajak nih nulis? Akhirnya waktu itu saya menulis, meminta mereka menulis lalu dengan judul Lelaki Lautan, Lelaki Lautan. Nah, terus setelah itu saya berpikir, oh iya ya, ternyata mereka tidak suka ya dipisah-pisah seperti itu. Kemudian saya membentuk grup glamping sastra. Nah, glamping sastra ini glamping glamour camping. Kalau camping itu biasanya kan kayak pramuka itu Mas. Pakai tenda, tetapi di tanah terus dilapis pakai tikar ya gitu ya. Kalau ini enggak, kalau glamping sastra, campingnya itu sudah modern, ada kasurnya, ada beberapa fasilitas yang ya setingkat hotel gitu ya, tapi ada di alam. Nah, itu sudah saya lakukan dan kami sudah mengadakan dua kali glamping sastra. Waktu itu di mana ya? Di Baturaden Forest BAF Baturaden Adventure Forest di hutan Baturaden. Lumayan banyak pesertanya. Nah, sebelum kegiatan itu berlangsung, saya membuat kumpulan tulisan esai ataupun puisi ataupun cerpen begitu. Itu bagaimana Mbak Nia cara atau sejarahnya Mbak Nia mengumpulkan komunitas perempuan pantai, perempuan langit, perempuan bahari ya. Bahari gitu ya. Bagaimana ceritanya awal-awalnya? Apakah ada grup-grup lain di luar dua grup itu juga? Grup lain banyak sih Mas ya, tetapi awalnya saya serius untuk mengumpulkan teman-teman perempuan itu tuh ya sederhana tadi. Kenapa penulisnya banyak laki-laki ya yang pertama. Kemudian perempuan ini kalau saya ajak menulis, pasti mereka akan awalnya membaca dulu kan. Nah, kegiatan membaca ini kan merupakan literasi terlemah ya di Indonesia, itu literasinya terlemah ya, karena tidak mau membaca, karena memang budayanya bukan budaya membaca atau menulis, budayanya kan budaya bertutur atau lisan, ya kan? Itu sejak zaman dulu saya amati ya secara sekilas. Lalu dari mulut ke mulut, misalnya saya dekat sama Mbak Linda Jalil, terus mantan wartawan itu kan mungkin Mas John juga kenal. Ya, saya tahu dia. Iya. Tempo ya. Ya. Terus ngobrol-ngobrol, Mbak, kita bikin ini yuk, gitu ya. Satu Mbak Linda Jalil, oke. Terus Mbak Linda punya teman nggak yang mau menulis, yang suka menulis, yang tertarik untuk membaca gitu? Ada. Mbak Linda membawa 3. Terus nanti saya kenal sama Bu Lucia Damayanti, salah satu kepala di Perpustakaan Nasional gitu ya. Terus ya kan karena sama-sama saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mbak Lucia itu kan sering kita komunikasi. Mbak, ayo dong kita nulis yuk gitu ya. Ini khusus perempuan loh gitu ya. Apa temanya? Terus kita ngobrol berempat, berlima gitu ya. Lalu kan mereka punya teman juga, ditarik dan lama-lama hampir ada sekitar, misalnya waktu itu satu buku itu sekitar 40 perempuan, 60 perempuan. Jadi ada jadi sudah beberapa seri buku ini perempuan ini, dan pada akhirnya membuat suatu grup BA masuk, dan tidak hanya perempuan di Jakarta tapi perempuan di seluruh Indonesia. Oh, menarik sekali ya. Ya, itu sederhana sih Mas, pekerjaan kurang kerjaan ya. Jadi tapi kok semuanya berbau alam ya?
dari langit, udah gitu bahari, juga kalau membuat event Ibu Nia banyak prefer ke lokasi-lokasi yang berbau alam. Ada apa ini Ibu Nia? Ya, jadi nggak ada perempuan penumpang KRL gitu. Itu Aduh sudah ampun. ditulis deh. Sudah ditulis itu sama Julia Utami kalau nggak salah. Dia menulis puisi kereta. Jadi dia penyair kereta. Oh ya tadi saya boleh Mas John boleh menanggapi Ya, ya. pertanyaan Mbak Saya ini Amel ya. aja. Kenapa alam? Mbak Amel, misalnya Mbak Amel sudah pernah ke Eropa, sudah pernah ke Arab, sudah pernah ke Australia, ya. Lalu kita bandingkan alamnya dengan alam Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Betapa beragamnya kondisi alam kita. Ada pantai, ada gunung, ada danau. Kemarin ke Danau Toba ya, ke Danau Toba. Danau Singkarak ya, nggak mampir Danau Singkarak ya waktu ke Padang. Nah, kan alam itu kan menarik ya. Misalnya pantai saja atau laut, pepohonan. Pepohonan di Indonesia itu kan beragam. Lalu tidak semua orang tahu pohon yang ada di sekitar kita. Mbak Amel tahu nggak pohon trembesi? Ya Nggak kan? tahu. Tuh Mbak Amel aja nggak tahu pohon trembesi. Wah, pohon trembesi, pohon kelor. Kalau kelor kan sering ya diinformasikan ya. Oh, kelor ya. Ya, pohon trembesi. Terus ini mahoni. Pohon mahoni tahu nggak Mas Don? Tahu. Apa yang menarik? Buahnya itu kalau pecah, bijinya itu berputar-putar. Oh begitu. Ya. Saya mahoni itu taunya karena banyak tukang kayu buat bikin kayunya kayu mahoni. Nah, pohonnya tahu nggak? Belum pernah lihat sih. Apa beda daun mahoni dengan daun trembesi? Nanti kalau saya jawab saya dapat nilai berapa nih? Nah, itu kan menarik ya. Ya. Menarik. Banyak pohon di Indonesia ini yang masih ada dan sudah punah ya. Sayang sekali kan yang sudah punah. Nah, itu kan alangkah baiknya kalau kita dokumentasikan dalam bentuk esai, dalam bentuk cerpen sebagai latar atau dalam bentuk puisi gitu loh Mas. Jadi mungkin itu Mbak Amel yang membuat saya senang melihat menulis itu pasti dikaitkan dengan alam. Itu juga yang jadi latar belakang ini ya Ibu Nia untuk bikin acara tanggal 11 Maret besok ini ya. Oh. Ya, itu salah satunya. Mengapa? Saya ingin sih teman-teman Satu Pena DKI kan cuma mereka taunya dari Google pohon eukaliptus itu seperti apa ya. Di Ekopark itu ada dan bisa disentuh lalu dilihat warna-warnanya. Mengapa pohon itu bisa beraneka warna? Nanti deh lihat ya. Warnanya tuh menarik. Kalau di Google sih ada di Google ada. Tetapi menyentuh langsung bendanya. Terus apalagi ya? Banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di situ yang bisa kita lihat dan kita renungkan, kita bandingkan daunnya antara daun pinus sama daun cemara. Tahu bedanya enggak? Buah cemara, buah pinus, apa tahu bedanya? Nah, itu. Nggak tahu aku. Itu dia yang mau diangkat dari puisi. Apa temanya Bu Nia tanggal 11? Temanya apa ya? Kita Belum menyatu juga. dengan alam, menyatu dengan alam. Mungkin Tapi tanggal 11 Maret itu kan ada apa ya? Super Semar ya? Surat perintah 11 Maret ya. Tapi kan nggak ada apa hubungannya dengan alam ya? Ya. Ibu Nia sendiri kalau boleh saya balik ke belakang, sebenarnya ketertarikan Ibu Nia jatuh hati pada dunia pada literasi, spesifiknya pada bahasa, lebih spesifik lagi pada sastra itu bagaimana perjumpaan atau bagaimana awal mulanya Ibu Nia punya ketertarikan? Apakah sejak masa sekolah atau tidak sengaja di ranah pekerjaan, seperti apa sih Ibu Nia? Iya. Dongeng nih ya Mbak Mel. Mendongeng. Ya. Sudah lama sih saya ya mungkin dari kecil ya. Nah ya itulah klise ya.
ketika kita mau tidur, mau istirahat, itu kan suka dibacain buku oleh ibu ya. Bukunya itu buku Melayu klasik, masih dalam tulisan Arab gundul waktu itu. Ibu saya membaca dongeng hendak kemana engkau Badu, yang kayak gitu judulnya, hendak kemana, penjual kopiah. Dia istirahat di bawah pohon ya kan, terus dia tertidur, ternyata di atas pohon itu ada monyet-monyet. Nah, monyet-monyet itu melihat si ini laki-laki yang membawa keranjang berisi beberapa barang itu kok memakai sesuatu di kepala. Mereka turun kan dari batang pohon, lalu mengambil benda-benda yang mirip yang dipakai mirip dengan apa yang dipakai oleh laki-laki yang tidur tadi. Monyet-monyet itu meletakkan di kepala, ternyata itu kan kopiah ya. Kemudian monyet-monyet itu lari ketika si pemilik kopiah yang akan dijual ke pasar itu bangun. Nah, itu berkali-kali itu dongeng itu karena mungkin waktu itu bukunya ya terbatas, setelah beberapa cerita ya balik lagi ke cerita itu gitu ya. Lama-lama menarik karena kata-katanya indah. Misalnya hendak kemana engkau Badu? Saya hendak menjual kopiah ke pasar. Ini kan sederhana, tapi bagi saya, kok kata-katanya menarik gitu ya. Lalu itu saya masih belum sekolah. Nah, setelah sekolah, saya sekolah di SD waktu itu di Sragen. Sragen itu kota kabupaten di wilayah Jawa Tengah, di Solo, di sekitar Solo, daerah Solo. Saya sekolah di SD Kristen 1 sampai kelas 4 di situ. Nah, waktu kelas 4, bapak saya pindah, harus menjadi tadi menjadi camat di daerah sana Purbalingga, yang bahasanya berbeda dengan bahasa Solo. Kan bahasa Purbalingga, Jawa Tengah, Banyumas itu kan ngapak ya, nyong ya, ngonyong, rika gitu ya. Nah, ada kenang-kenangan dari ibu guru saya waktu itu ditulis di dalam sebuah buku itu, tulisannya masih saya, capailah bintang-bintang di langit. Tuh kok indah banget ya, saya ada bintang-bintang di langit, saya harus mencapai gitu ya. Nah, ketertarikan akan bahasa kosakata itu mungkin ini terpancing dari orang-orang di sekitar saya yang memberikan muatan atau suntikan ke benak kepala saya tentang kata-kata. Lalu masuk SD, masuk SMP. Nah, ketika SMP saya sudah membaca karya-karya Sutan Takdir Ali Sahbana, terus karya Armin Pane, karya Marah Rusli, Siti Nurbaya dan segala macam itu, yang Belenggu, Siti Nurbaya. Nah, lalu saya masuk Universitas Indonesia. Dari mana itu Universitas buku itu? Diponegoro, ya. Kenapa? Saya potong sedikit ya. Iya. Tadi baca buku Armin Pane, Sutan Takdir, itu dari mana bukunya? Dan siapa yang mempengaruhi membaca itu gitu kan? Iya ya, kan saya masih SMP ya. Waktu itu SMP itu ada yang apa ya namanya? Ada yang SMP itu saya sudah disenangi oleh cowok gitu loh ya. Nah, cowok itu SMA. Efek siapa yang kenal cowok ini berarti? Enggak, belum. Cowok itu SMA. Nah, dia di SMA itu kan ada perpustakaan. Nah, dia pinjam di perpustakaan, kasihlah buku-buku itu lah. Di dalam buku itu ada surat gitu loh. Surat gitu. Ya. SMP loh itu, Mas. Berarti si cowok sebenarnya ngambil sembarang buku aja ya? Enggak juga, enggak tahu ya. Yang disampaikan pesannya kan suratnya dong ya. Iya, kebetulan, tapi kok yang diberikan ke saya buku-buku itu buku-buku sastra. Sampai itu cerita tentang orang dari Amerika itu namanya
Winnetou. Winnetou. Nah, Winnetou. Winnetou. Ya, saya juga baca Ya, itu. Winnetou kan. Buku-buku itu Oh. dipinjamkan. Jadi 1 minggu itu sudah selesai buku bacaannya, saya kembalikan. Loh, tapi Kasih lagi. suratnya dibalas nggak? Enggak, lupa. Lupa, Mas. Justru poinnya di suratnya itu ya. Lupa saya. Malah saya poinnya bukunya loh ya. Eh, itu betul sekali Mbak Nia ya, dikenali oleh cowok yang suka baca dan bacanya bagus gitu ya, Winnetou. Iya, kebetulan ya. Tuhan mengirimkan itu kali ya. Jadi dari mereka itu, Mbak Nia tahu buku Sultan Takdir, Eh, aneh atau bagaimana? ya tidak sengaja ya. Jadi akhirnya saya tahu bahwa ada penulis yang namanya Sultan Takdir Ali Sabana. Ketika SMP kan kayak sepertinya saya belum diajar itu SMP, baru SMA ya. SMA, ketika saya masuk SMA, saya masuk lagi ke perpustakaan, lalu dari guru-guru itu kan diinformasikan ada pengarang sastra Indonesia. Nah, Artinya saya ada ya bibit nih dari Mbak Nia udah apa suka membaca gitu ya. Apa ngerasa ya begitu nggak waktu SMA gitu? kalau bibit itu berarti ada apa eh, Ya yang mungkin istilahnya nggak bibit keturunan. kali ya. Ah, Apa sih? Apa artinya udah namanya? ada gen ya, suka membaca atau apa Ah namanya ya. iya, iya. Ada Ada bakat, budaya. ada perhatian untuk Ya, membaca budaya, buku budaya. sastra. Iya, iya, iya. Sampai sampai ini loh, nakal saya waktu SMP. Buku-buku kuning ya waktu itu ya. Buku-buku Buku kuning. kuning. Ya, itu Kitab kuning kalau maksudnya. hmm, Kalau ada istilah kitab kuning sama koran kuning. Kuning ya, juga tuh ya. ya mesti koran kuning mungkin ya. Buku-buku kuning itu yang ditulis oleh Abdullah Harahap itu loh, Mas. Sebangsanya Oh, itu. Nah, novel. ya, Novel-novel yang mengarah syur gitu ya. iya. Oh, itu oke. Ya. Iya, iya. Oke. Oh, Saya baca istilahnya itu buku juga. kuning ya. Iya, saya sih istilahnya, yang lainnya mungkin bukan. Eh, termasuk baca buku apa namanya dulu Malam Jahanam. malamnya Ngebusi dulu Ya, kan ya, ada ya, itu mau ya. tinggal musik. Eh, Ya, eh, apalagi yang dari asing itu yang disukai para cowok. Aduh, saya lupa. apa ya? Dulu juga saya penggemarnya. Oke, terus Mbak baca Iya, buku iya. itu juga ya? Ya, Ada ya, semua buku dibaca ya? iya, ya. Ketika mau ya kalau di sekolah kan ada tugas-tugas ya itu ya, yaitu membaca koran ya. Dulu kan ada angkatan bersenjata. Lalu Ya, tapi terus ada cerita bersambung, gaung, pokoknya macan, pokoknya dia bercerita tentang yang naik gunung Lawu. Nah, itu di mm-mm. situ. Gaung apa gitu. Wow, gaung macan apa itu. Terus ada majalah Kartini, Femina ya. Oh, Femina udah tapi majalah Femina ya, udah iya, modern ya. udah Ada itu masuk kan. Mbak Nia sudah mahasiswa ya? Belum, Oh, masih. SMA masih? Iya, karena Hmm. waktu itu saya udah kelas SMP kelas 3, terus SMA ya kelas 1, Mestinya gadis Femina. dulu dong bacanya, bukan Kenapa, Mas? Femina. Mestinya bacanya gadis dulu gitu. Gadis belum belum Majalah sampai ke gadis. gadis belum sampai. Gadis belum Oh, sampai kabupaten, kota kabupaten. oh, Yang oke. yang masuk itu Kartini sama Femina ya akhirnya. Femina belakang ya, Kartini yang nggak salah. Di situ kan ada model apa ya? Apa? Pola baju yang Hmm, diselipkan, terus ada cerita macam-macam. Nah, di situ saya dari baca. Terus juga Bobo, majalah Bobo. majalah Jadi, Bobo. Hmm. Nah, itu kan Mbak Nia membaca ya, suka membaca. Nah, mulai menulisnya kapan, Mbak? Tertarik mulai pada menulis? hmm, ya ketika masuk Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Diponegoro itu kita ada penulisan kreatif ya. Di situ Oh iya, menulis. saya sebelum masuk itu saya nanya dulu, kenapa nggak masuknya misal kedokteran, Saya psikologi? Kok tadinya memilihnya saya sastra? Hah? karena diterimanya di sastra, saya tadinya tuh masuk filsafat sama psikologi UGM. Kan dulu Ah, UGM sama Undip kan berbeda ininya ya, apa? Kalau mau masuk bisa daftar di UGM, kemudian
Kalau nggak diterima itu kita daftar di Oh, Undip dulu gitu. masih Skalu ya? Ya, Skalu Skalu apa gitu. Skasu ya dulu Mbak Nian? Skalu, Skalu. Skalu ya, 5 ya. Iya. Saya Mm-mm. masuk psikologi sama filsafat mana itu? UGM nggak diterima. Terus masuklah ke Undip, daftar sospol sama pilihan kedua itu sastra sebetulnya ya. Lah kok yang diterima sastranya? Iya sudah. Udah Ya sudah. suratan ini ya. Sudah ditakdirkan berarti. Ya sudah masuk Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. Nggak menyesal sekarang masuk sastra. Nggak ke Eh, filsafat dan apa tadi Nah, psikologi ya. saya pada akhirnya juga belajar filsafat di sastra kan. Saya juga ikut kursus sekolah di Briakara juga ketika jadi pegawai di Badan Pusat Bahasa dulu ya, sebelum Badan Bahasa di Kemendikbud. Itu kan dekat ya, kampusnya di Rawasari Oh kan. iya, Rawasari ya. Ya, saya Bahkan kalau Rawamangun ya. iya. Di Jadi kalau Daksenapati. pulang dari kantor, kita masuk ke Rawasari sampai jam 9 malam. Itu berapa lama ya saya ikut itu kursus itu loh Mas, Ya, filsafat yang ngambil satu kursus semester satu misalnya. semester. Ya, Sekarang misalnya biaya 1 juta ya. ya, misalnya mengambil khusus etika, terus khusus estetika ya, atau khusus filsafat ketuhanan. Kan ada kursus-kursus itu. Kayaknya Nah, Mbak Nia nih hidupnya lurus-lurus dan serius gitu ya. amin, amin. Nggak ada yang apa namanya Karena Tadi orang kan bandel, membaca, Abang Jon. menulis gitu. Tadi kan bandel baca buku. Bandel sedikit Ya. Mbak Amel. Bandelnya sampai pada taraf seperti itu ya. Tapi lalu pertama kali menulis berarti ketika di bangku kuliah Ibu Nia Iya, ya. bangku kuliah ada lomba menulis puisi yang mengadain waktu itu yang mengadakan itu Fakultas Sospol atau Kedokteran ya. Yang waktu itu antara lain jurinya itu Pak Bambang Sadono, Mas Bambang Sadono. Pernah dengar mungkin ya nama itu yang adiknya Bambang siapa itu yang menghujat siapa? Jokowi yang akhirnya itu kan Pak Bambang Sadono, dia pernah jadi anggota DPR tahun-tahun kemarin. Nulis lah kok menang, terus baca puisi lah kok menang, itu loh tanpa sengaja begitu. Saya waktu itu menulisnya tentang pohon kapuk randu yang berada di belakang rumah, padahal sederhana banget itu, tapi kok ya menang, nggak tahu. Kayaknya jalan hidupnya lurus-lurus, gitu, Lurus ya. gampang gitu. Nah, barangkali Mel karena nulis puisi, tadi itu ada puisi yang ditayangkan ya di puisi terbaru Mbak Nia. Apakah Mbak Nia bersedia membacakan? Apa ya judulnya ya? Yang epilog diri, apa ya tadi itu namanya? Bentar ya. Sunyi itu ada di sini. Oh iya, sunyi itu ada di Fresh from sini. the oven. Sebentar. Sunyi itu ada di sini. Bentar ya Mas. Satu jaga. Aku kabut kunti raga. Nggak apa-apa Mbak Nia, santai aja, nanti kita kasih QA time 5 menit 10 menit. Soalnya kok jauh. Ternyata udah banyak ya yang saya tulis. Banyak banget nih. Saya ngelihat daftar karyanya banyak nih Mbak Nia. Ya, sebetulnya saya proses kreatif menulis puisi itu hanya sampai S1 ya, mahasiswa ketika itu. Kemudian masuk menjadi PNS, lalu berhenti menulis tentang sastra, benar-benar berhenti, tidak baca puisi, tidak menulis puisi, tapi melakukan penelitian bahasa ya. Penelitian bahasa itu artinya urusan kantor ya? Urusan kantor, penelitian bahasa juga bukan yang bahasa yang hampir punah atau apa, tetapi berkaitan dengan semantik tentang kata, tentang kosakata yang mengarah ke kamus. Jadi jadi berapa tahun ya saya berhenti,
kemudian masuk ke dalam dapur kamus dari zaman Pak Anton Mulyono, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 1 sampai edisi 4, itu saya ikut di dalamnya. Terus saya sekolah S2 lagi. Nah, baru pulang dari S2, itu Di mana saya sekolahnya, Pak? S2 di UI, di Hmm. Universitas Indonesia. Terus pulang dari S2 itu menangani, dulu ada proyek Mas, namanya di proyek di kantor, proyek pengadaan buku-buku sastra. Kemudian, di situ saya mulai membaca sastra. Nah, kalau waktu itu sastra yang di ini sastra anak. Jadi kita menjadi kurator penulis-penulis di kantor ya, di kantor itu yang menulis tentang cerita anak. Nah, mulailah saya, iya ya, saya ternyata masih ada masih bisa menulis gitu. Mulai menulis, terus di situ hal-hal yang saya renungkan, saya tangkap dari sekitar kehidupan itu ternyata mengendap kan di benak saya bertahun-tahun. Terus muncul mengalir terus itu puisi-puisi. Antara lain ini tadi, sunyi itu ada di sini. Ya, Apakah sudah ketemu, Mbak? sudah. Tapi Nanti soalnya setelah ini saya akan menanya soal kamu sekali. oke. Boleh ya Mas ya? Ya, silakan. Menulis puisi itu Mas belum tentu bisa membaca puisi. Ya, Itu beda ya. beda. Pembaca puisi, entertain itu belum tentu juga bisa menulis puisi. Kalau Rendra kan menulis puisi, dia bisa baca puisi. Pak Sapardi ya karena beliau dipaksa membaca puisi, tetapi kan karena beliau sudah mempunyai nama besar, ya membacanya seperti itu kan. Beda dengan Mbak Deno ya. Mbak Deno itu entertain ya. Mbak Putri Putri yang istrinya Pak Gubernur Bali itu dia entertain baca puisi. Jadi deklamasi membaca puisi di panggung. Jadi ya saya kadang-kadang tidak mengharapkan seorang penulis puisi yang bagus. Gunawan Muhammad misalnya, dia bisa membaca puisi, ya membaca saja, bukan entertain yang seperti Rendra. Jadi nanti mohon Nah, maaf kalau kalau Mbak Nia ini apa? Entertain atau pembaca? saya menulis. Jadi ini untuk kilah ya, berkilah. Kalau saya membacanya tidak bagus, berarti seorang penulis puisi tidak harus membaca puisi bagus, gitu kan? Iya. Dan nggak harus menghibur juga kan, yang penting baca paham. Ya, puisi itu dibacakan untuk membantu agar para pembaca atau para pendengar itu lebih memahami apa puisi itu. Kalau itu menghibur, ya boleh. Tapi kalau tidak menghibur, tapi puisi itu bisa dipahami ketika dia pembaca atau pendengar itu mendengarkan itu paham apa isi puisi, ya itu juga bagus. Baca ini Mas. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunyi itu ada di sini. Sunyi itu menyelimuti bukit-bukit. Ada kelepak sayap burung hutan. Gaungnya menggema di angkasa. Angin pun menderu sesaat. Kilauan cahaya mentari yang tertinggal mengantarkannya bergegas ke peraduan. Masih melekat di alun air yang membiaskan cahaya. Hingga menggoyang perahu yang tertambat sepi. Pohon bakau berjajar membentang di seberang dermaga tempat perahu berada. Ada udang, belukang, teripang, bercengkerama. Suara sulurnya menghampiri gendang telinga. Sunyi kunikmati di sini. Alam bagai lukisan Tuhan. Katinting itu bagai kehidupan. Terombang-ambing gelombang
terasing, terkoteng-koteng di tubir hutan pantai dalam. Redup cahaya senja, terimbas ombak laut Banda. Gelap pun turun perlahan, bintang terbit di luas langit, menatapi setiap kenangan yang terukir di lazuardi hari. Sunyi itu ada di sini, kubawa melangkah pergi. Sekian. Ini ya, pemilihan katanya indah sekali. Banyak kata-kata yang aku baru dengar. Katinting, ketonteng, udah gitu pemilihan rimanya bagus sekali. Aduh, iya Mbak. Puisi ini saya tulis ketika saya bertugas di Kendari. Sebetulnya ya, di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini puisi lama ya, Pak? Pengendapan. Pengendapan. So, di postingnya baru tadi pagi jam 6. Ya, itu juga ada perubahan-perubahan yang kuperbaiki. Jadi memang baru jadinya. Diperbarui terus ya. Iya. Jadi di sini sudah tersimpan Om, Mas. Om, ya, maaf. Akhirnya banyak nih saya. Om, Bang, Mas. Jadi, John aja kali ya. Iya John. Ya saya bilangnya Mas John ya selama ini. Jadi Katinting itu kalau Mbak Amel nanti ke Kendari, mudah-mudahan ya kita bisa ke Kendari ya, di Sulawesi Tenggara. Jadi kota itu berada di pintu Laut Banda. Ketika keluar ke laut itu langsung Laut Banda. Bawahnya itu ada pertemuan arus dalam. Ada palungnya di situ. Airnya itu lebih dingin. Kalau agak di daratan, agak di ini tuh hangat, tapi ke situ dingin. Dinginnya itu sampai ke hati. Kita lepas ke Laut Banda itu dalam sekali ya Mas Yodia itu ya. Terus Katinting itu adalah perahu kecil yang sering dipakai oleh nelayan di sana. Perahu hanya dengan motor, mesin motor ya? Mesin motor. Jadi kalau kita naik itu oleng gitu. Kalau kita naik belum duduk itu masih oleng. Kalau sudah duduk, ya itu Katinting. Terus terkoteng-koteng, ya kalau misalnya Katinting itu berada di tepian ya, di tepian. Kemudian di situ tuh kan ada pelabuhan ya, pelabuhan. Ada kapal besar, kapal barang atau kapal penumpang ya dari Kendari ke Buton gitu kan. Itu suka masuk ke perairan. Nah, kapal ini kan terayun-ayun. Nah, itu saya mengatakan terkoteng-koteng. Apa namanya? Saya pakai katanya terkoteng-koteng itu. Lalu apa bahasa ya? Mana? Terkoteng-koteng itu bahasa Indonesia kah? Iya ada. Coba di KBBI sepertinya ada begini, terayun-ayun begini, terombang-ambing. Saya pakai terkoteng-koteng. Ya. Itu dalam proses kreatifnya Mbak Nia, apakah puisi yang kan ini ditulis di Kendari sudah lama, kemudian baru ditayangin tadi sudah banyak perbaikan nih. Apakah semua karya puisi Mbak Nia itu melalui proses begitu? Banyak diendapkan dulu, kemudian sudah matang barangkali baru dituangkan, disimpan dulu, kemudian dibaca lagi, diperbaiki, 3 tahun kemudian baru diposting. Bagaimana ceritanya, Mbak Nia, iya, dalam proses kreatifnya? Dalam proses kreatif sih seharusnya begitu ya. Saya rasa tidak, hampir setiap penyair seperti itu ya, yang penyair yang matang ya, yang seperti Gunawan Muhammad, Pak Sapardi Djoko Damono, lalu para penyair yang lain itu, mereka Abdul Hadi WM itu, terus Jawawi Imron atau siapa itu, kalau menulis pertama gitu ya, nanti dibaca lagi pasti akan diubah. Pengendapan. Nah, pengalaman yang ditulis pertama itu mungkin pengalaman spontan ya, pengalaman yang didapat spontan atau
apa ya, pengamatan yang didapat dari sekitar secara spontan ditulis. Kemudian tidak Belum langsung dalam ya. tidak, saya kadang tidak berani menyiarkan itu, saya baca lagi. Nah, nanti kalau misalnya itu seminggu, nah dalam seminggu ini ada peristiwa apa saja gitu ya. Nanti langsung di apa ya, teraduk di dalam puisi itu, ditambahkan atau dikurangi gitu. Kemudian misalnya lebih sebulan kita baca lagi, loh ini kok seperti ini. Baru setelah pas dengan apa yang kita inginkan, misalnya saya ingin menginformasikan tentang sunyi, ya membagi apa ya, hal tentang sunyi yang saya dapatkan melalui tulisan itu. Ketika saya baca, oh ya sudah, saya lepas ke media, saya tuliskan ke Kompasiana itu. Nah, itu sudah milik masyarakat, sudah bukan Nah, kalau milik misalnya, saya lagi. Ya. apakah puisi itu harus selesai dulu kayak ini tadi ya, lepas ke Kompasiana, baru menulis puisi baru, atau bisa paralel misalnya 2 puisi atau 3 puisi sekaligus gitu, Mbak? Oh, dalam Hal Mbak Nia ya. iya, sebetulnya Kompasiana ini menarik ya, karena dia memotivasi saya loh, Mas. Jadi di situ ketika saya mengunggah satu puisi yang telah saya baca, lalu saya kurangi, saya tambahi dan segala macam ya, matang, saya unggah. Kemudian sudah ada karya berikutnya yang ingin saya curahkan, atau saya tulis, tapi biasanya yang saya unggah itu sudah matang, tidak bisa berubah lah, tidak akan saya ubah lagi. Nah itu ketika saya akan mengunggah yang kedua, di situ diinformasikan, tunggu 1 jam lagi, Anda baru bisa mengunggah karya berikut. Oh. Berarti di situ dikatakan bahwa setelah 1 jam Anda boleh mengunggah karya, memposting lagi gitu. Nah itu kan memotivasi saya untuk setelah saya mengunggah, lalu saya mengingat-ingat apalagi ya yang saya unggah 1 jam kemudian gitu. Saya membuat lagi coretan-coretan atau kalau tidak memperbaiki draft yang sudah ada gitu. Saya ini 1 jam berikutnya kalau memang waktunya saya tidak ada kesibukan lain, maksudnya ingat ya 1 jam kan kadang-kadang tadi misalnya mengunggah jam 7.15, harusnya saya mengunggah lagi jam 8.15 gitu ya. Jam 8.15 itu saya lupa, saya mandi, saya nyapu, saya apa gitu. Lupa. Nah, tapi setidaknya ini memacu saya untuk terus menulis. Nah, berikutnya apa ya yang akan saya informasikan? Misalnya tentang senja, itu tadi sepi, mungkin nanti ada tentang sunyi. Sunyi dan sepi itu kan ada bedanya. Ya. Sunyi, sepi, senyap, ya, misalnya begitu. Itu kalau di Kompasiana, tapi kan Mbak Nia tidak menulis hanya Kompasiana ya. Ada media lain, buku misalnya. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah Mbak Nia menulis puisi baru itu setelah satu puisi sebelumnya tuntas selesai gitu? Iya. Atau mau bisa paralel dua puisi sekaligus? Satu kali menulis gitu 2 judul begitu ya? Oh bukan, ya dalam kurun waktu seminggu atau sebulan ada 3 judul yang diselesaikan bersamaan gitu. Bersamaan itu kan berarti dalam sebulan ya? Maksudnya, dalam sebulan misalnya hari ini, minggu depan, terus itu dalam sebulan begitu ya? Tapi yang ini belum selesai, ditunda dulu. Kemudian ada ide baru nih, mulai lagi. Udah belum selesai. Yang satu balik lagi yang ke pertama gitu. Kemudian ide baru lagi, tulis lagi. Jadi kayak estafet gitu ya. Iya. Apakah begitu atau harus tuntas dulu satu puisi baru menulis puisi yang lain? Yang seperti pertama Mas John katakan, bahwa saya menulis, kemudian saya tinggal, kan begini ya, kalau yang menulis itu misalnya dalam antologi puisi ya, seorang penulis harus menulis 3 puisi. Puisi itu harus dikirimkan dengan tenggat waktu tertentu. Nah, menjelang tenggat itu biasanya kan kita, oh ya tanggal itu kan tanggal terakhir saya harus menyerahkan 3 puisi itu. Nah, itu saya langsung menulis 3 puisi memang Mas, 3 puisi.
ya kan harus 3 kan ya, 3 puisi. Terus saya tinggal, tidak kan masih 2 hari lagi misalnya tenggat. Hari berikutnya, oh iya ya, ini harus segera saya kirim nih, segera kirim. Baca lagi, ternyata ada perubahan-perubahan. Terus kadang-kadang saya berpikir ketika saya menulis 3 puisi dalam satu waktu, maksudnya berurutan, itu kosakatanya itu yang saya gunakan itu berulang-ulang. Hmm. Misalnya bercerita tentang kesedihan, sedih. Puisi berikutnya juga tentang kesedihan, berikutnya juga kesedihan. Nah ini saya kadang-kadang tidak mau seperti itu. Maksudnya setidaknya 3 puisi itu dengan tema yang separalel, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya tentang sedih, misalnya tentang temanya apa ya, tentang cinta lah ya, cinta yang gampang gitu ya. Cinta yang pertama, judul pertama cinta yang sedih, judul kedua cinta yang sedih, judul yang ketiga cinta yang sedih. Nah ini saya tidak mau gitu. Lalu disitulah nanti proses proses pematangan puisi saya lakukan. Format yang sudah ada 4, biasanya saya menulisnya 4 bait ya, saya sukanya 4 bait gitu ya, kadang-kadang 3, 3, 4, 4 atau 4, 4, 2, 2 begitu, 4 bait. Nah itu pematangannya di situ Mas. Jadi 3 puisi itu dengan tema yang sama tapi corak di dalamnya itu berbeda. Ada yang mungkin cinta ya tentang kesedihan, cinta tentang kedamaian, terus cinta tentang apa? Berbeda tidak sama ininya apa ya, narasi atau Narasi. ya narasinya. Ya, itu kalau dihitung sampai sekarang Mbak Nia sudah nulis berapa puisi? Iya ya. Hitung Kak Mbak Dia. Iya ya Mas ya. Kalau misalnya satu hari 4 puisi Mas. Itu bisa ya Mbak? Satu hari 4 puisi? Bisa kalau dipacu oleh ini, oleh oleh deadline. situasi. Iya. Misalnya gitu. Pernah kan saya misalnya harus membuat kumpulan puisi jumlahnya 100 puisi gitu ya. Atau itu kan kita harus punya target satu hari berapa puisi. Untuk kan karena ininya waktunya mepet untuk menulis 100 puisi untuk satu buku. Itu apakah kalau nulis puisi kan tidak seperti kita misalnya, saya kan wartawan ya, menulis berita. Nulis berita kan ya, kalau nulis berita ya ada faktanya, ada fakta peristiwa kita tulis gitu. Kalau puisi kan harus ada ilham, ada apa gitu. Dan harus menunggu dulu ya, pas nih gitu. Apakah bisa Mood. kayak menulis berita sehari 4 gitu? Nunggu mood ya. Ya, mungkin mood, mungkin ide, mungkin apa gitu kan, nggak serta-merta ada di depan kita kan ya, gagasan untuk menulis puisi itu. Beda dengan jurnalis kan. Iya, itu Saya fakta. menulis ada peristiwanya kan, ada tinggal menuliskan. Puisi juga ada peristiwanya, Mas. Harus ada. Itu sih individual ya. Kalau saya sendiri ada peristiwa. Peristiwa Tapi itu batin atau peristiwa fisik gitu? fisik Kalau batin dan bisa batin. kesedihan gitu ya. Fisik dan batin. Misalnya begini, Mas. Kalau saya misalnya berjalan, misalnya ke rumah ibu ya, dengan adik-adik itu kan kita mesti jalan darat. Ya, jalan darat dari Jakarta sampai ke Purbalingga, ibu saya di Purbalingga. Itu kan melewati berbagai tempat. Terus misalnya dari Purbalingga lalu kepingin ke Solo, tempat nenekku tuh di Solo. Kan melewati berbagai tempat, melihat petani padi, petani tembakau, petani stroberi, terus apalagi ya, pemetik kopi. Nah, itu coba melihat gitu, lihat, direkam. Terus kadang-kadang kalau pas kita keluar jalan nggak di dalam mobil, kita bisa menghirup udara wangi kemuning, wangi Kamboja, wangi mawar. Itu kan beda-beda. Itu tersimpan Mas di benak. Nah, itu kan fakta kan? Fakta. Tapi
kalau menulis puisi ada yang fakta seketika ya kayak jurnalis, ada fakta yang tersimpan yang nanti dapat dituliskan kembali. Jadi gitu. Berarti Ibu Nia menabung ini ya, menabung memori, menabung kenangan, menabung rasa, dan ketika waktunya untuk dituangkan dalam sebuah tulisan tinggal memanggil ulang memori. Ya, mungkin begitu Mbak Amel ya. Bahasa ininya begitu ya. Membahasa ya. Jadi Mbak Nia ini tampilkan yuk. Lihat Amel bisa jadi puisi nanti nih. Bisa, senyumnya menarik, imut-imut ya Mbak Amel. Abang John, kita putarkan dulu yuk buat Ibu Nia. Iya. Oke. Video lama ya. Waduh, malu nih tutup. Saya akan membacakan puisi dari halaman 203 dengan judul Dilalaya Suatu Pagi. Lalaya adalah bahasa daerah suku Dayak Maanyan yang artinya teras rumah. Saya mencoba mengambil kata ini jika mungkin nanti masuk ke dalam kosakata kita sebagai salah satu sinonim dari teras rumah adalah lalaya. Dilalaya suatu pagi. Dilalaya kita duduk menatapi cempaka bunga kuning yang menyeruak di antara rerimbun daun, dan kicau burung yang mengisi sanubari sebagai oksigen, membersihkan paru-paru dari segala luka yang menjamur di dinding kalbu. Kegelapan perlahan menyibak, tampilkan siluet pegunungan yang membiru menusuk angkasa. Angin mendesir, gemericik air membentur bebatuan berlumut di sungai itu. Ciptakan musik hati yang meratapi waktu melintas dalam benak. Dilalaya ketika itu, diam pun segala berjalan meninggalkan diri. Selembar daun jatuh mengiringi cahaya mentari yang menjulur menyentuh ujung jemari kaki. Lalu terdengar celoteh kanak yang bercerita tentang suara katak yang menggeram riuh dalam selokan. Begitu sederhana alam dalam putarannya menjaga makhluk dan rasa hatinya. Ku coba merajut angin dan menangkat awan dalam genggaman. Siapa tahu dapat menyelimuti bumi setiap waktu, agar kehangatannya menjalar di seluruh pori tubuh manusia. Dilalaya, orang-orang bercengkerama, bertukar cerita tentang sedih dan gembira, mengikuti perjalanan matahari dari ufuk timur ke senja barat, dan kenangan selalu meninggalkan senyum dan tangis yang mengiringi garis kehidupan menjelang malam menuju fajar. Lalu tabir itu turun membatasi cerita, mengakhiri kata. Terima kasih. Tahun yang lalu ya. Iya, itu perempuan Tapi langit. dunia Perempuan kata langit. apa? Kata dilalaya itu pada akhirnya gimana itu nasibnya? Tadi saya cek KBBI online belum ada ya lalaya Belum itu. ada, karena itu apa ya, kosakata daerah memang. Jadi syarat untuk masuk ke dalam kamus itu kosakata itu sudah sering atau frekuensi penggunaannya di masyarakat itu banyak. Nah, lalaya ini saya munculkan, siapa tahu dipakai juga untuk sinonim oleh kata teras. Itu kan kosakata daerah, ya. Bagaimana mengukur bahwa kata itu banyak dipakai atau tidak ya, Mbak Nia? Iya. Bagaimana cara?
ketika Pak Anton Mulyono membimbing kami menyusun kamus, itu edisi pertama itu, mengatakan catat seluruh kata yang digunakan oleh masyarakat, seluruh kata dari korpus ya, korpus yang digunakan masyarakat di majalah, di koran, di radio, di televisi, di segala hal apa yang berbentuk tulisan itu kita tulis, kita keluarkan dari, pokoknya kita cari kata dasar. Nah, syaratnya untuk masuk ke dalam kamus waktu itu ya, itu harus sudah tertulis di dalam 4 media. Jadi mungkin di majalah, di koran, kemudian di radio atau di televisi. Nah, itu bisa masuk ke dalam kamus ketika itu. Ada syarat bahwa itu sudah digunakan. Lalu korannya atau majalahnya juga bukan majalah ecek-ecek ya, majalah apa Mas kalau koran yang apa yang arus utama ya, harus utama. Majalah Tempo, Ya. Surat Kabar Kompas gitu ya. Tempo tuh sering menggunakan kata-kata baru versi ini sendiri ya. Iya. Bisa masuk. Kayak Canggih itu kalau nggak salah Tempo yang mulai ya. Iya. Nah, makanya kemarin ini kan mau ada apa ya, seminar tentang peristilahan dan perkamusan ya. Nanti tanggal, kalau tidak salah, bulan Agustus. Nah, itu tuh sebetulnya saya menginginkan ya, dulu tuh pernah kita rintis, setiap kosakata muncul itu tercatat kapan kosakata itu muncul. Misalnya tahun 2023 ini ada kosakata apa yang muncul ya pertama. Itu catat, nanti di dalam kamus juga harusnya ditulis, namanya semacam kamus. Tapi itu kalau kamus etimologi kan dari mana kata itu berasal ya kan? Dari misalnya tadi dari bahasa Dayak Maanyan, lalaya itu ya. Lalaya adalah bahasa Dayak Maanyan. Pertama kali digunakan di dalam apa tuh komunikasi bahasa Indonesia, misalnya dalam puisi Nia Samsiono misalnya itu loh. Itu apa kamus etimologi ya nanti. Tetapi di dalam kamus besar bahasa Indonesia saya inginnya seperti Webster. Mas John kan lihat di kata-kata di Webster itu kan belakangnya kan ada tahun. Ada angka tahun. Nah, itu mengindikasikan atau menginformasikan bahwa tahun itu kata itu pertama kali muncul digunakan. Gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia begitu kan bagus sekali ya. Maksudnya bagus. Kita tahu, oh kata aku itu kata aku, kata saya gitu ya. Itu misalnya diberi tanda angka tahun, kapan dia muncul? Wah, menarik itu. Kata saya pertama kali muncul dalam komunikasi lisan atau tulisan masyarakat Indonesia itu pada tahun misalnya 1920 misalnya gitu. Itu seperti itu. Saya inginnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti tercapai ya. Mudah-mudahan. Nah, sekarang kan ada kata baru nih misalnya di masyarakat, cekmek gitu kan. Itu bisa masuk nggak? Cekmek kali ya, Pak. Ya, cekmek itu apa? Itu. Cepak mekar ya, yang anak-anak sering itu. Cekmek gitu ya, sepmek kan, cepat mekar gitu ya. Itu akronim, akronim kan Mas? Iya, tapi dia memang dia awalnya akronim. Lalu dipakai seperti pemilu juga, pemilu itu kan sebenarnya akronim ya, tapi menjadi kita sudah lupa itunya. Banyak kan kata-kata begitu yang awalnya akronim, cuma kita sudah tahu bahwa kata itu udah punya konsep sendiri gitu ya. Akhirnya kita lupa kepanjangannya gitu. Iya. Bisa saja masuk dalam kamus ketika kosakata itu dipakai sampai ke ranah ilmiah, ya, misalnya ke ranah ilmiah ya, tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah dia sudah menggunakan kata cekmek tadi. Sekarang ukurannya bukan media lagi, tadi kan. Ya, media yang ilmiah kan kayak seperti Tempo itu kan ininya kan ranahnya ilmiah kan. Maksudnya arus utama, terus dipakai di dalam beritanya, berita di depan itu apa Mas namanya, berita cover story, berita sampul cerita utama. Kalau koran-koran itu yang kayak seperti itu
4 kali dan bukan di dalam percakapan lisan ya. Dan situasinya situasi resmi dan sifatnya ya sedikit ilmiah ya kan, saya katakan ilmiah. Kalau cekmek itu nanti dipakai banyak di kalangan akademisi atau birokrat, lalu menjadi hal yang biasa gitu, bisa masuk ke dalam kamus. Puisi esai aja mau. Ya, puisi esai, nah baru saya mau nanya, bagaimana itu Mbak Nia proses puisi esai itu masuk ke kamus itu? Ya, jadi masyarakat itu boleh memberikan masukan kepada penyusun kamus, kan ada tempatnya itu. Kalau tidak salah di web kamus itu kan ada. Boleh mengusulkan kosakata yang diusulkan, layak atau pantas masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memang informatif. Coba Mas John lihat di KBBI itu tentang lema puisi, ya. Di situ informasi kan ada puisi lama, puisi baru, puisi, dan ininya deskripsinya atau definisinya itu sudah lama sekali, dan puisi lama itu sudah hanya menjadi pengetahuan, menjadi informasi. Sementara memang kita tahu bahwa waktu itu marak penggunaan kata puisi esai banyak di media massa dimanapun berada itu kan, Mas John bisa melihat bahwa kata puisi esai itu sudah banyak digunakan. Tapi masyarakat masih kebingungan tentang definisi puisi esai itu apa gitu ya. Ya memang bisa diambil dari deskripsi-deskripsi yang ada di dalam pemberitaan itu. Lalu ketika itu ada yang mengusulkan puisi esai masuk ke dalam kamus. Kemudian alasannya mengapa masuk dengan definisinya, langsung diberi definisi. Puisi esai itu masuk nomina ya, satu kata. Dia tidak bisa dipisah puisi sendiri, esai sendiri, tidak. Dia menjadi satu kata itu frasa. Frasa puisi esai, dan itu padu. Tidak bisa dijelaskan puisi ini, esai ini, lalu puisi esai adalah puisi yang esai, tidak bisa. Puisi esai deskripsinya utuh. Lalu deskripsi itu dituliskan, kemudian di mana kata itu ditemukan, ya, diinformasikan di media ini, di media ini, di media ini, di media ini. Lalu dimasukkan, itu tahap-tahap, ada berapa tahap ya itu ya. Setelah dari pengumpul data ya, ini kan dimasukkan oleh masyarakat, lalu pengumpul data menyalinnya, kemudian diajukan ke editor muda, terus editor senior, kemudian diputuskan untuk masuk menjadi lema di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu ceritanya. Jadi keputusan terakhir itu ada pada editor senior. Iya, ya editor senior itu ya memang dia yang kompeten untuk menentukan, karena bukti-bukti bahwa kosakata itu sudah beredar di masyarakat sejauh mana dan jumlahnya berapa itu bisa didata. Jadi kalau misalnya yang mengusulkan itu adalah editor senior, berarti dia lebih pendek ya masuk ke kamus tahapan. Apa dia tetap dari awal lagi? Tetap gitu? Dari awal, tetap harus dari awal. Misalnya yang menemukan editor senior, ya dia memberikan kepada ini stafnya untuk, dulu kan begini Mas, bikin kertas, lalu di sini tulis lemanya, lalu tulis tangan, terus kemudian di bawahnya itu ada inisial. Saya waktu itu inisial saya DM misalnya. Terus tanggal penulisan lema dan deskripsinya itu kapan, sumbernya dari mana, itu di situ tertulis. Tetapi sekarang kan eranya kan era ini komputer. Digital, ya. Jadi mereka sudah menulisnya dalam bentuk kertas informasi di dalam komputer.
Amel, kayaknya waktu kita injury time-nya udah panjang ini nanti. Kelebihan ya. Iya, Banyak cerita yang digali lebih menarik. Apa maksud saya jawaban-jawabannya panjang, jadi kita ikut arus. Kita Dan banyak pertanyaan lain yang belum kita waduh, ajukan, tapi waktunya udah habis. belum terungkap. iya betul. Harus ada sesi selanjutnya ini, Ibu Nia nih. Iya, ada sesi dua. Bagaimana, Mel? Oke deh, Ibu Nia, terima kasih banyak untuk obrolan hangat yang luar biasa menarik pada episode kali ini. Saya mau menutup dengan pantun sebagaimana janji saya. Oke, pucuk dicinta ulang pun tiba, ulang disantap sejak belia. Senang berjumpa bertatap muka, ngobrol ceria bersama Ibu Nia. Wow, Kapuk randu ringan Cakep. beratnya. Cakep. Dapat Bisa dicakep-cakepin ya. Satu lagi, kapuk Iya. randu ringan beratnya, dapat Cakep. guna ciptaannya. Tampak seru dengar ceritanya dari Ibu Nia yang baik hatinya. Terima kasih Wah. banyak Ibu Nia. Sama Mbak Amel, Mas John juga terima kasih. Terima kasih. Obrolan Sampai yang seru, jumpa. Semoga penonton Satu Pena TV mendapatkan inspirasi, sudut pandang yang menarik dan juga cerita yang menarik dari obrolan kita pada episode kali ini. Akhir kata, sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam sehat, salam literasi. Sampai jumpa. Salam literasi.